Pernah kebayang nggak, di saat krisis internasional lagi panas-panasnya, seluruh dunia nahan napas, tiba-tiba muncul sebuah tawaran diplomatik yang sama sekali nggak terduga. Datangnya dari mana? Dari Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Oke, yuk kita bedah gimana ceritanya ini semua bisa terjadi. Jadi, bayangin ya, tanggal 28 Februari 2026, tiba-tiba ada serangan mendadak yang menghantam jantung Iran di Teheran. Sebuah tindakan yang, ya jelas saja langsung bikin guncang seluruh Timur Tengah dan bahkan dunia. Dan berita selanjutnya bikin situasinya makin gawat. Pemimpin tertinggi Iran tewas dalam serangan itu. Nah, ini tiba-tiba bukan lagi sekedar konflik biasa. Ini udah jadi krisis kepemimpinan yang bisa banget memicu perang besar-besaran. Pertanyaan ini langsung menggema di seluruh dunia. Dengan eskalasi secepat ini, semua orang panik nyari jalan keluar, nyari cara buat deeskalasi. Jadi, siapa yang bisa turun tangan? Siapa yang bisa jadi penengah? Dan disinilah ceritanya jadi seru. Dari Asia Tenggara, tiba-tiba ada yang angkat tangan. Presiden Prabowo maju dengan sebuah langkah yang jujur aja bikin banyak orang kaget. Jadi, apa tawarannya? Kementerian Luar Negeri kita mengumumkan kalau Presiden Prabowo siap terbang langsung ke Teheran. Tujuannya simpel tapi ambisius banget, menjadi fasilitator dialog, menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat. Tentu, kita semua langsung bertanya-tanya, kenapa Indonesia? Kok bisa kita yang maju? Nah, jawabannya itu ternyata ada di akar kebijakan luar negeri kita yang udah berjalan puluhan tahun. Ini dia kuncinya, politik bebas aktif. Ini bukan sekedar slogan loh, tapi amanat konstitusi. Bebas artinya kita nggak berpihak ke blok kekuatan manapun, netral gitu. Dan aktif artinya Indonesia punya tugas buat proaktif, buat ikut serta menjaga perdamaian dunia. Dan prinsip ini benar-benar jadi landasannya. Makanya, para pendukung langkah ini, seperti Pak Dev Laksono dari Komisi I DPR, ngelihat tawaran Presiden Prabowo ini bukan sebagai hal yang aneh. Justru ini adalah bukti konsistensi kita dalam menjalankan amanat bebas aktif itu sendiri. Tapi, niat baik itu satu hal, realitas geopolitik itu hal lain. Nggak semua orang seoptimis itu. Suara-suara senior di dunia diplomasi Indonesia pun mulai angkat bicara, dan isinya penuh keraguan. Coba deh kita dengar dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Beliau langsung menyoroti masalah paling fundamental, kekuatan. Kata beliau, mediasi yang efektif itu butuh posisi yang setara. Dan menurutnya, dalam hubungan dengan Amerika, posisi kita nggak setara. Jadi gimana caranya mendamaikan pihak yang posisinya nggak seimbang? Sulit banget. Ada lagi pandangan dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patijalal. Beliau melihatnya dari sudut yang beda, tapi sama skeptisnya. Buat beliau, masalahnya bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal kemauan. Menurutnya, Amerika Serikat itu secara historis jarang banget mau dimediasi pihak lain. Apalagi kalau lagi dalam mode menyerang. Ego negara adidaya katanya jadi penghalang utamanya. Jadi, kita bisa lihat ada dua rintangan besar kan? Di satu sisi, ada argumen dari Pak Yusuf Kala soal kesenjangan kekuatan yang struktural. Di sisi lain, ada argumen dari Pak Dino Patijalal soal ego politik dan keengganan Amerika untuk ditengahi. Dua-duanya ini, wah, tantangan yang super berat. Oke, mari kita coba gali lebih dalam lagi ya. Selain kritik-kritik tadi, sebenarnya apa aja sih hambatan praktis yang harus dihadapi oleh siapapun yang mau jadi mediator di situasi kayak begini? Nah, anggota parlemen, TB Hasanuddin, merangkumnya jadi 3 pertanyaan kunci. Pertama, penerimaan. Apa kedua belah pihak benar-benar percaya kita netral? Soalnya, keterlibatan Indonesia di Board of Peace pimpinan AS bisa bikin Iran jadi curiga. Kedua, komitmen. Mediasi itu bukan proses sehari 2 hari. Ini proses panjang yang makan banyak waktu, energi, dan biaya. Siap nggak kita? Dan ketiga, yang paling penting, kepentingan nasional. Apa untungnya buat Indonesia? Setiap langkah diplomasi besar kan harus punya manfaat yang jelas buat negara kita. Terus gimana respon dari Iran sendiri? Nah ini dia, respon mereka itu diplomatis banget, mereka mengapresiasi niat baik Indonesia, tapi mereka juga secara halus menyuarakan keraguan yang sama, mempertanyakan apakah mediasi ini beneran mungkin bisa membuahkan hasil di tengah situasi yang sepanas ini. Ini seolah jadi sinyal kalau jalannya memang terjal. Semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Tawaran Indonesia ini, terlepas dari hasilnya nanti, menyoroti sebuah dilema yang lebih besar. Di panggung global yang didominasi oleh raksasa-raksasa adidaya, apa sih sebetulnya peran yang bisa dimainkan seorang juru damai? Apakah niat baik dan prinsip diplomasi saja cukup untuk menjembati jurang kekuatan dan politik yang begitu dalam? Ini pertanyaan yang menarik buat kita renungkan bersama.